Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Bagian ini ingin mengingatkan kita kembali bahwa seberapa keras pun usaha manusia untuk mengusahakan sesuatu, tapi jikalau Tuhan tidak menyertai, jikalau Tuhan tidak campur tangan, maka semuanya menjadi sia-sia. Biarlah kita terus belajar mengandalkan Tuhan, mengikut sertakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kehidupan pernikahan, ketika kita membesarkan anak-anak kita, di dalam studi kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam seluruh aspek kehidupan kita, kita boleh menyertakan Tuhan di dalamnya. Mari saya mengajak kita nyanyikan pujian Tiada Lain Landasanku. Kiranya pujian ini jadi suatu pernyataan iman kita bahwa benar Tuhanlah yang menjadi landasan saya. Kita akan pujian di bait pertama dan yang kedua. Tuhan, terima kasih saat yang dinanti-nantikan oleh kedua saudara kami Edi Wiyanto dan Lince Terang telah terjadi saat ini, di mana pernikahan yang sangat didambakan oleh kedua belah insan, di antara mereka Edi dan Lince, sebagai tanda bahwa mereka sudah menjadi suami dan istri. Kebahagiaan ini bukan hanya milik Edi dan Lince, tetapi juga keluarga besar dari keluarga almarhum Tan Nampi dan almarhumah Bun Janha, dan juga keluarga besar dari almarhum Sukraba Rusli dan Ibu Hemadi, di mana keluarga besar boleh menyaksikan anak-anaknya di dalam satu ikatan pernikahan ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu. Bukakanlah hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kita buka di dalam kitab 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 dan 7. 1 Korintus 13 ayat 4 dan 7. Nanti saya akan baca bagian ayat 5 ya.
1 Korintus 13 ayat 4 dan 7 berbunyi demikian. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saya baca ayatnya yang kelima sekali lagi. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar, memelihara serta melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita hari pas hari. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Tuhan, seorang suami, posisi pekerjaan sudah bagus sebagai seorang manajer, usia 36 tahun, datang kepada konselor dan menceritakan demikian. Bu, saya sayang kepada istri dan saya tidak menginginkan perceraian. Usia perkawinan kami sudah 6 tahun. Apalagi saat ini sudah dikaruniai 2 orang anak yang manis dan pintar. Laki-laki 5 tahun, perempuan 3 tahun. Wah, ini keluarga yang harmonis. Ya, kalau kita lihat data-data ini keluarga yang harmonis. Sebelum menikah, kami berpacaran selama 1 tahun tanpa hambatan berarti. Artinya, kami merasa saling mencintai. Namun, terus terang saat ini, relasi hubungan suami istri terasa hambar. Sepertinya cinta saya kepada istri sudah kehilangan gregetnya. Setelah saya simak, ternyata kami sudah kira-kira 4 tahun terakhir tidak pernah ada anak kecil kan nih? Tidak pernah berciuman. Waduh, kok susah amat ya berciuman. Nggak pernah, saudara. Kalaupun melakukan hubungan suami istri, itu melulu didorong oleh kebutuhan biologis semata. Sebenarnya kami jarang bertengkar, namun komunikasi pun sebatas diperlukan. Kami lebih banyak saling berdiam diri. Beberapa saat terakhir ini saya berkenalan dengan seorang gadis usianya 30 tahun. Saya benar-benar tertarik kepadanya dan merasa betul-betul jatuh cinta. Dan cinta saya pun ternyata berbalas. Senggolan tangan saja sudah membuat saya itu merasa terbangkit dan terkesan hangat di hati. Saya seringkali merindukan keinginannya, sering berjumpa dengannya semakin besar. Sehingga memang pertemuan menjadi lebih sering. Bu, kalau tangan saya bersenggolan, rasanya kena setrum. Waktu ada listriknya kali ya. Senggolan doang loh, udah kayak kesetrum. Wah, saudara, ini luar biasa.
yaitu kata-kata sampai ke masa besar, yaitu perselingkuhan. Perjalanan hidup bersuami istri tidak seindah pada waktu kita berpacaran. Kalau berpacaran nyaman, lengket kayak perangkap. Tapi kalau sudah menikah, wah, udah renggang. Coba saja kalau lagi pacaran duduknya nempel nggak? Ada nggak yang pacaran? Duduknya nempel. Tapi kalau udah menikah, coba lihat, nempel nggak? Ada jarak nggak? Seringkali jaraknya apa? Kalau di gereja, Alkitab di tengah, ya kan? Kalau di kondangan apa jaraknya? Minuman, ya kan? Nah, saudara, dulu kalau di pacaran nempel gitu. Tapi kalau udah menikah, wah, ada jarak. Nah, ini salah siapa? Tanyakan pada rumput yang bergoyang. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Yesus Tuhan, salah satu kasus dari seorang manajer muda usia 36 tadi merupakan satu gambaran pernik kehidupan atau masalah rumah tangga. Ya. Sebenarnya rumah tangganya masih dalam status aman-aman saja. Dia mencintai istrinya kok. Dia sayang sama anak-anaknya kok, pintar dan cantik. Tapi kenapa? Ia masih mencintai istri dan anak-anaknya. Ia bersyukur punya anak yang manis dan pintar. Tapi kenapa dia berhubungan dengan wanita lain yang lebih muda, usia 30 tahun. Ia punya kedudukan sebagai manajer. Persoalannya hanya kurang romantis dan kurang greget. Tidak pernah ciuman selama 4 tahun. Mungkin sudah ada minyak itu kali ya, minyak kayu putih kali ya. Biasanya kalau kayu putih itu usianya udah 60 kali ya. Ini masih fresh kok, ya. Nah, apa yang dikatakan bahwa dirinya mencintai istri dan anak-anaknya, maka sebetulnya dia membohongi dirinya. Dia membohongi keluarganya. Kalau dia mencintai istri dan anaknya, tetapi dia punya hubungan dengan wanita lain. Nah, saudara, ya, seseorang yang mencintai istri dan anak-anaknya mustahil mencintai orang lain yang bukan miliknya. Itu sangat melukai hati istrinya. Jadi lukanya di mana-mana, di sini, kemana-mana, pusing. Itu melukai anak-anaknya. Walaupun rasa romantis sudah hambar, namun ia tidak berusaha berkorban untuk mencintai keluarganya dengan sungguh-sungguh. Ia hanya mencari kesenangan. Dia hanya mencari keuntungan dirinya sendiri, yaitu menikah dengan gadis yang masih segar, yang masih fresh. Saudara, kalau kita lihat, rasa jenuh adalah biasa dalam sebuah pernikahan. Jenuh biasa, setiap orang pasti punya rasa jenuh. Tapi tergantung bagaimana kita mencari variasinya. Itu contoh saja, saudara. Kalau tiap hari kita makan sop, ya, walaupun diganti-ganti tiap hari Senin dagingnya nggak ada, ya kan, dikasih kaldu. Hari Selasa diganti kentangnya nggak ada. Hari ketiga diganti wortelnya nggak ada. Hari keempat kolnya nggak ada. Tetap, saudara. Kalau yang namanya rutinitas, yang namanya itu saja, orang itu bisa bosen, bisa jenuh, bisa, itu manusiawi. Ya, setiap orang juga bisa bosan, jenuh. Nah, saudara, kalau ada rasa jenuh pada diri kita, bukan berarti kita harus mencari wanita lain.
gitu loh. Bukan variasinya mencari wanita lain. Saya tidak tahu apakah ini kurang gairah disebabkan istrinya yang tidak tampil secara maksimal, tiap hari daster terus, bau keringet, Senin sampai Senin dasternya nggak diganti, ya kan? Nah, bisa saja. Saya tidak tahu juga, ya, sang suami ini mempunyai penyakit yang bosan, tidak tahu, saudara. Tetapi itu yang dikatakan oleh suami itu. Ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Hal ini bukan saja untuk Edi dan Lince, tetapi buat kita semua, saudara. Ya, saudara yang sudah lama menikah, bosan ya? Usia perkawinan saya tahun depan 25. Ya, 25 tahun. Justru ketika anak-anak sudah besar, saya seringkali jalan berdua. Ya, rasanya kalau satu nggak ada, nggak enak. Ini saya lagi jomblo. Istri saya reuni ke Cirebon. Tadi pagi jam 5 kurang saya sudah antarin. Ya, nah saudara, itu tergantung pada individu. Banyak orang bosan. Sebetulnya, ya, tergantung kita. Sampai anak-anak saya bilang, kok papa mama ini pergi mulu, honeymoon mulu. Nah, saudara, itulah yang kita kelola. Ya. Kemesraan, keintiman, kemesraan, itu kita kelola bersama-sama. Ada 4 hal yang saya mau sampaikan di sini. Yang pertama, suami yang tadi, yang usianya 36 tahun itu udah tua belum sih? Belum. 36 tahun belum tua, saudara. Ya, dia kurang atau dia tidak lagi melihat visi misi sebuah keluarga. Ya. Bahwa suami tadi tidak punya visinya tentang keluarga, tidak punya misi tentang keluarga. Buat apa menikah kalau cuma kawin-kawin doang? Buat apa punya anak dan istri? Ini satu pertanyaan buat kita sekalian, buat Edi juga, buat Lince juga, buat kita semua. Buat apa sih kita menikah? Ya kan? Kalau ujung-ujungnya bercerai, kalau ujung-ujungnya kawin lagi, nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Karena itu pertama-tama kita harus bertanya pada diri kita masing-masing, visi misi keluarga kita apa? Nah, visi misi ini adalah sebagai sebuah tuntunan bagi keluarga atau rumah tangga kita. Sang suami muda itu hanya mempunyai visi misi kegairahan seks loh. Ingat, saudara. Dia hanya mencari seks saja. Oleh karena tujuan suami untuk menikah seperti itu memuaskan gairah seks, maka tujuan pernikahan itu melenceng. Ya, sang suami tidak punya visi misi, akhirnya keluarga berantakan. Padahal kita sudah berkeluarga. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan di dalam liturgi ini ada tujuan kita menikah. Apa sih tujuan kita menikah, saudara? Nanti saya juga bacain juga nih, ya. Tapi nggak apa-apa, saya baca lagi supaya kita itu hafal dan ingat. Nah, saudara, di halaman 5 di situ dikatakan tujuan kita nikah apa sih? Yang pertama-tama membentuk persekutuan suami istri berdasarkan cinta kasih bersifat khusus dan menyeluruh. Jadi landasannya kasih, ya. Seperti saya katakan di awal liturgi, kasihlah yang mengikat kita berdua. Kolose 3 ayat 14. Di atas segalanya adalah kasih yang mengikat. Ya, jadi Edi dan Lince, tujuan Anda berkeluarga, landasannya Anda saling mengasihi. Kalau Anda tidak mengasihi, itu enggak kuat. Yang kedua,
Membangun keluarga mencerminkan citra Allah dan memuliakan Allah. Jadi tujuan kita menikah bukan untuk diri kita sendiri, tapi bagaimana melalui keluarga kita, rumah tangga kita menjadi berkat memuliakan nama Tuhan. Ya, banyak rumah tangga tidak memuliakan Tuhan. Rumah tangga berantakan, ribut terus, anak-anak kena narkoba, berantakan. Mencerminkan kasih Tuhan? Enggak. Yang ketiga, membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, bertanggung jawab sebagai anggota gereja dan masyarakat. Inilah yang kita cari, saudara. Bagaimana tujuan kita menikah? Jadi bukan soal seks. Itu kacau. Nah, yang kedua, saudara, kita punya visi buat apa kita menikah. Yang kedua, sang suami tadi usia 36 tahun.